Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk dan Kecerdasan, dimanapun pemirsa berada, yang pada waktu kali ini pemirsa di channel kami, semoga rahmat karunia hikmah Gusti Allah menyertai kita semua. Coba semoganya dihilangkan. Baik yang memberikan, mengisi podcast, juga yang mendengarkan podcast. Untuk pemirsa yang baru pertama kali menemukan channel ini dan mendengarkan channel ini, ikuti dulu. Kemudian saran saya, biar tidak ketinggalan atau gagal paham mengikuti video-video berikutnya, alangkah baiknya melihat video-video kami sebelumnya. Syukur-syukur mau mengulang dari pertama kali. Kenapa saya harus selalu mengulang-ulang ini di hari pertama video di setiap harinya? Karena saya merasakan sendiri, pemirsa, saya yang dulu sudah keliling bumi mencari di mana Allah, bagaimana Allah, seperti apa untuk mendekati Allah. Jawabannya itu belum pernah ada yang memuaskan pikiran saya dan hati saya. Sampai di putaran yang kesekian, ketemu orang yang kesekian hingga di usia saya kali ini, akhirnya saya menemukan, karena syarat pertama untuk kita mau adalah satu, harus logik. Setiap pertanyaan kita mampu dijawab dengan sangat detail. Tidak wallahu alam bisyawab, tidak ada jawaban itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa tidak ada lagi semoga Allah mengabulkan, tidak ada. Kalau masih semoga berarti tidak ada kepastian, bisa iya, bisa tidak. Padahal Allah itu maha pasti. Ya iyalah. Nah, dari situlah pemirsa yang ingin sungguh-sungguh mengaji dan mengkaji Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, tepat pemirsa ada di channel ini. Dan yang paling penting dari semua ngaji kita, tidak ada orang baca Quran, ngaji Quran 1 hari, 1 menit, 1 minggu, 1 detik. Karena ini bukan ilmu lapah lumpuh lempeh. Tapi bayangkan pemirsa, anak SD mulai procok masuk SD hari pertama sampai di wisuda, butuh 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun baru bisa ngitung aljabar, belum bisa ngitung diferensial integral. Baru nanti ditambah lagi 4-5 tahun. 16 tahun digunakan waktu hanya untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Tapi tidak pernah mempelajari bagaimana Allah berikan kamu hidup. Itu bedanya pemirsa. Dan kita ingat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalu pasti seperti kedatangan mautmu, itu pasti. Dan itu harus dilanjutkan dengan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sekedar innalillahi kita masih hidup, tapi begitu irji'i ila, saya tidak bisa melanjutkan pemirsa karena sudah muncul gambarnya di situ. Akhirnya seperti biasa, acara kita dipandu oleh Prabu Jolo. Apa itu? Kenapa? Mengapa?
Prabu Jolo Jolo, silahkan lihat di video-video sebelumnya. Kepadanya kami persilahkan. Oke, salam. Benar sih tadi karena pembukaannya sudah itu yang saya suka. Jadi nyun sewu pemirsa ya, terima kasih atas segala apa yang sampai saat ini kami sama-sama bisa menghadirkan sebuah bentuk implementasi kita bisa mewujudkan sesungguhnya bahwa di dalam diri kita adalah ada nafsu wahidah, bagian dari nafsu wahidah itu sendiri. Makanya itu pemirsa, dengan adanya kesempatan ini, terima kasih kami haturkan yang mendalam kepada pemirsa yang sampai saat ini masih bisa mengikuti podcast ini, masih bisa melihat YouTube kami. Itu adalah merupakan bentuk penghargaan yang tiada tara bagi kami, karena berarti panjenengan sedaya menandakan masih ada tergerak keinginan dan kehendak untuk menuju ke sesuatu yang lebih baik, menuju ke petunjuk itu sendiri, seperti kaf, ha, ain, shod, nanti akan saya buka sedikit. Itu juga seperti sesungguhnya panjenengan memahami tentang hiro. Hiro itu nanti bisa, ya ini saya buka dulu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil qail kitabil karim. Bilqa'il kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bilqa'il kitabil karim wal qur'anil hakim. Innaka lana mursalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi srahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka
antal alim hakim al-ayat. Terima kasih pemirsa. Mengapa saya selalu mengulang-ulang apa yang saya katakan, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran Karim, Al-Quran Azim, atau Al-Quran Azim, Al-Quran Karim. Mengapa saya selalu seperti itu? Karena bahwa yang bisa mengungkap rahasia apa yang ada di dalam diri dari kewahyuannya Allah itu menjadi sebuah langkah dan perbuatan yang harus kamu visualkan. Itu merupakan sebuah proses yang luar biasa panjang, proses yang luar biasa melalui perjalanan jiwa yang tidak singkat. Terbukti mengapa? Karena terbukti ternyata dalam penciptaan dirimu itu selalu melalui proses yang tidak main-main, melalui 7 lapisan, melalui 7 tingkatan, sekaligus melalui 7 alam yang tidak mudah kamu temukan dan tidak mudah kamu aplikasikan dalam langkahmu itu. Karena banyak orang kadang akan menjelaskan itu sebetulnya karena rasa keinginan tahunya dia terhadap apa penciptaan dirinya itu yang bisa dilihat dengan cermin atau kamu sering bercermin, dan kenyataannya panjenengan semua punya sesuatu yang sifatnya dinyatakan dengan realitas, dan kamu kenyataannya hidup di dimensi ruang dan waktu. Mau tidak mau ternyata itu juga berkaitan dengan realitas, sekalipun dalam dimensi ruang dan waktu menuntut beberapa dimensi yang mungkin tidak bisa kamu dekati secara badania, secara fisik, secara badimu itu. Nah, itulah kadangkala orang akan menerka-nerka itu kalau tidak punya ilmu yang tepat tentang kerohanian, tentang kejiwaan, ataupun tentang sesuatu yang berkaitan adanya entitas di luar ketubuhan atau kebodian itu. Terbukti begini pemirsa, ada sakit itu kadang harus ditangani secara kontak atau secara body. Tapi jenengan jangan lupa bahwa sesungguhnya juga ada unsur penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan cara kontak, tapi harus dengan cara sistemik. Berarti dia harus melebur masuk ke dalam jaringan itu. Itulah seperti apa sulitnya mengungkap ilmu jaringan maupun ilmu saraf itu, gitu. Karena tidak serta-merta penciptaan dirimu itu sekedar secara fisik atau material yang bisa ditimbang secara gramasi atau bisa dilihat secara spesifikasi teknik atau secara spesifikasi secara ilmu body itu apa? Ilmu secara fisik lah ya. Anatomi, iya. Tidak sekedar bisa dilihat ilmu secara anatominya itu. Tapi kita kadang harus menyadari di dalam dirimu itu juga ada penyakit yang sifatnya di luar anatomi itu. Makanya tadi ada sistem kontak, ada sistemik. Karena sistemik itu masuk ke organ internis apa yang ada di dalam dirimu itu. Sehingga harus banyak piranti yang dilibatkan untuk memahami tentang dirimu yang ada di dalam itu. Dan mau tidak mau jenengan sadari, sperma piye nek ngecek meneh lah. Nyatane sperma iku nang jero iso ditokno nek wis dipenetrasi. Kalau sebelumnya tidak bisa.
Nah, kalau kita sudah menyadari itu sebetulnya lucu membahas sperma hanya sekedar senyampang apa yang terlihat secara mata, tidak bisa. Kenyataannya sperma nggak dilihat kemana-mana. Ovum juga posisinya juga tidak dilihat di mana-mana. Karena tidak ada dalam sejarah sampai saya besar ini. Kamu bisa mengecek kandungan apa yang ada di dalam ovum, sehingga ovum itu sehat apa enggak, sehingga ovum itu hidup, tumbuh, sehat, subur apa enggak. Terus sperma juga sedemikian juga. Itu tidak bisa dilihat secara indrawi. Karena sesungguhnya indrawimu itu kan bentuk visual. Makanya mata. Secara instrumen visual itu. Nah, telingamu sedemikian juga. Karena ini sekedar instrumen, membuktikan bahwa kamu punya instrumen dengar. Tapi sesungguhnya instrumen dengar ini untuk menunjukkan bahwa kamu itu bisa mendengarkan itu aja. Tapi kadang juga jangan dengan persani bahwa kadang ada orang punya instrumen dengar tapi juga tuli. Juga ada orang punya instrumen dengar, daya dengarnya tidak tuli. Tapi kenyataannya dipanggil, disuruh, dia tidak mau. Dan lucunya kan ke sana. Nah ini kan berarti ada sesuatu yang mendasar di dalam individu itu. Mengapa instrumen dengarnya tidak tuli, dipanggil mendengar, tapi disuruh tidak mau gitu. Kamu pernah berpikir itu? Apa sebabnya? Nah itu. Nah, ini kan mau saya kupas di sini. Itu sebetulnya. Dan mengupas ini kan sebetulnya juga saya tuh pening sebetulnya. Karena dituntut mengupas sesuatu yang pendekatannya tidak main-main. Artinya ya pendekatan yang betul-betul harus komprehensif itu tadi. Karena tidak bisa saya pecah-pecah atau saya parsialkan, tidak bisa. Nanti tidak akan ketemu. Makanya pembahasan yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran itu harus selalu pendekatan yang sifatnya ketauhidan dulu. Karena mengenal tentang yang menciptakan itu dulu. Karena logikanya begini menurut saya. Ada seorang engineer atau seorang profesor. Beliau menemukan prototipe apa gitu ya, atau alat apa. Terus tahu-tahu alat itu rusak. Sampai dibawa kemana-mana, tidak bisa, tidak ada begitu. Nah profesornya ternyata sudah meninggal. Dan jenengan metani ini kira-kira kan mendatangkan berapa batuk untuk menyelesaikan itu. Karena begitu rumitnya itu. Nah, bagi yang profesor menemukan itu mungkin juga tidak ada rumitnya. Karena beliau sudah menguasai secara utuh apa yang sampai dia berani sehingga produknya itu dihak patenkan. Karena disitulah mahalnya ilmu sebetulnya. Itu kalau manusia, makhluk atau individu. Tapi beda dengan Allah. Allah itu menciptakan yang namanya makhluk manusia. Itu segala ketidaktahuannya diberitahu oleh Allah. Segala kebodohannya diberi obatnya biar gak bodoh. Karena kebodohan itu kalau dalam bahasa Al-Quran, lisanun Arabiyyun, itu jahil atau kegelapan. Sehingga dia tidak menemukan ilmu apa sesungguhnya yang berkaitan dengan petunjuknya Allah itu. Itulah nanti orang kena jahil. Sehingga sesungguhnya apa yang berkaitan dengan sifat itu kan mensifati sesuatu yang sifatnya tidak fisik, tapi justru ke dalamnya itu. Itulah sesungguhnya yang dikatakan ilmu spiritual. Nanti kaitannya dengan ilmu ketauhidan atau ilmu yang berkaitan dengan kemakrifatan itu sendiri. Karena nanti mengalami pembukaan dari lapisan ke lapisan itu. Sehingga makanya sebetulnya dulu saya di podcast yang sebelumnya mengetengahkan bahwa bunga yang mekar sampai dia nanti menjadi bunga yang betul-betul semerbak baunya, itu kan harus mengalami proses. Dia tertutup dulu. Setelah tertutup dia akan mengkerut bungkusnya itu, baru akan kuncup dia dari kuntum bunganya itu. Sehingga setelah kuncup nanti baru akan mekar bunga itu, baru akan ada muncul buah. Nah, dari situlah sesungguhnya
proses itu saya ketengahkan bagaimana membahas Al-Quran ini nanti bisa masuk ke dalam diri masing-masing individu itu, sehingga nanti Al-Quran itu endingnya bisa menjadi problem solving dalam kamu menapai kekhalifahan itu, karena membentuk sebuah ekosistem dalam lingkungan yang paling kecil berarti ya dirimu itu sendiri sesungguhnya lingkungan. Makanya dirimu itu sebetulnya alam semesta. Terus nanti kamu akan berkeluarga, itu berarti kamu menapai tingkat rasa beda. Itu sesungguhnya, itu nanti bisa dibahas lebih. Ini prolog saja, sehingga sebetulnya ini sub keempat ya, kemarin kan sub ketiga. Ini sebetulnya membahas masih peradaban yang kaitannya dengan bagaimana kamu nanti bisa memposisikan diri, karena kamu nanti akan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, bahkan kamu juga akan berorganisasi di lingkungan kerja. Sadari itu, karena kalau kamu nanti tidak memahami itu semua, maka kadang persoalan yang ada di keluarga akan kamu bawa keluar sampai ke tingkat kamu bekerja atau dalam keorganisasian itu. Nah, itu tidak boleh. Dalam agama Islam itu nanti kamu melampaui batasnya, karena setiap individu akan memiliki sesuatu yang sama dengan dirimu itu dalam kehidupan. Nah, itulah mengapa Al-Quran itu menjadi sebuah petunjuk, sehingga nanti ada kandungan rahmatnya, ada kandungan karunia-Nya, ada kandungan hikmahnya, karena ternyata sampai seperti itu. Makanya kadang-kala banyak orang secara pendidikan formal baik, pendidikan formalnya juga tidak lulusan sekedar SD atau SMP, bahkan kumpulan. Karena secara kecerdasan mungkin iya, saya tidak menafikan itu, tapi kadang-kala sudah bergaji, posisinya enak, jabatannya enak, gajinya tinggi lagi, fasilitasnya juga sudah di atas rata-rata, itu masih mau mengambil haknya individu yang lain. Nah, itulah namanya orang yang lalai atau orang yang melampaui dari konsep orientasi yang ada di dalam pribadinya itu sendiri. Itu sebetulnya tidak boleh dalam Islam. Ya, saya tidak ngomong Islam, dalam Al-Quran. Karena Al-Quran mempunyai batasan-batasan yang orang nanti bisa memandang sebuah kesetaraan itu dan sekaligus keadilan. Karena itu dua hal yang berbeda, tapi ukhuwah sebetulnya itu. Sehingga jenengan nanti bisa memahami arti makna sesungguhnya kamu hidup tuh harus bagaimana. Itu makanya yang saya bahas untuk malam ini adalah membuka sekat dolim jahil dalam jiwa. Kamu diciptakan oleh Allah itu, karena dalam diri itu banyak lorong-lorong gelap. Itulah nanti ada sekat. Sekat itulah nanti bisa dikatakan barisya pembatas, atau kalau orang ngomong biasanya pada umumnya kita tabir, tapi sesungguhnya bukan tabir. Lebih tepatnya memang nanti kalau di Al-Quran sebutannya maro'ah. Makanya hati-hati pemirsa, Al-Quran itu tidak seperti yang telah banyak mengalami distorsi sampai saat ini. Itu sadari dulu, karena kemarin saya sudah mengetengahkan distorsinya sampai seperti apa. Dari bahasa kewahyuan harus dituliskan itu, setelah dituangkan dalam penulisan maka harus dipelajari orang setelahnya, karena Al-Quran itu kan kenyataannya sudah lama. Nah, itu kan bisa kamu pelajari sekedar tulisan sama bacaannya. Nah, kalau tidak hati-hati kan tidak menyadari itu ada distorsi kan tidak ngerti. Itulah makanya mengapa orang yang mempelajari
mempelajari Al-Quran itu harus menggunakan akal sehatnya itu, sehingga nanti bisa mengkoreksi itu, bisa mengevaluasi itu sampai sejauh mana kesuciannya itu sendiri. Makanya kemarin sarjana-sarjana barat itu mengoreksi itu semua, sampai di mana tingkat distorsinya Al-Quran ini. Padahal Al-Quran sendiri seandainya tidak dijaga oleh Allah, tambah kayak apa? Itu adalah Al-Quran gini, bentuk bukti bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah. Sampai saat ini Al-Quran ada 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Belum nanti kasroh, fathah, tasdid, zomahnya, atau nanti panjang pendek bacaannya. Itu ternyata bisa dihafal anak mulai 7 tahun sampai nanti aki-aki bisa menghafalkan. Itulah sesungguhnya bukti bahwa ternyata yang menjaga Allah sendiri. Satu itu. Karena saya belum pernah tahu ada kitab selain Al-Quran yang bisa dihafalkan sampai seperti Al-Quran. Atau enggak usah Al-Quran ya. Orang bisa menghafalkan komik yang cuma ketebalan 50 halaman itu. Sampai detik ini saya belum pernah menemukan orang yang sampai sehafal itu. Itulah, makanya hati-hati pemirsa. Makanya mengapa saya dari hati sanubari paling dalam itu selalu mengingatkan, mengajak, mari kita mendiskusikan ini semua. Karena ini nanti sebagai pijakan langkah peran bagaimana generasi setelah kita nanti, sehingga dia punya ilmu ini. Karena nanti saya pada akhirnya juga akan diwafatkan ya Allah. Dan nanti kalau kita tidak memahami itu semua, bagaimana? Makanya itu yang selalu saya kadang, mengapa saya kadang cengeng, nangis, itu sebetulnya dia sampai ke sana pikiran saya. Dan kadang saya ingat seperti apa beratnya kenabian dan kerasulan saat mengetengahkan seperti ini. Saat itu Jazirah Arab seperti itu kondisinya. Makanya saya yakin kalau beliau-beliau itu dulu juga pasti mengalami nangis juga. Cuma kan itu tidak diceritakan saja. Itu. Makanya hati-hati, karena ini akan saya buka, saya ketengahkan. Nanti diperdalam saat kita membahas khusus apa kandungan makna yang terkandung di al-alaq itu ya. Karena itu nanti membuka DNA seluruh apa perangkat dalamnya itu sampai detik. Karena hiro itu sebetulnya dari kata-kata hai roh-roh yang telah aku ciptakan, sebetulnya ke sana. Jadi hai roh-roh yang telah aku ciptakan dengan kesungguhan dan kesucian hati, maka datangkan, sampaikan, jelaskan, dan buktikan. Kenalkan namaku dengan kepastian akan datangnya hukum ketetapan dan kepastian dari aku yang berupa nubuah dan risalahku. Di dalam Al-Quran Nul Karim dan Al-Quran Al-Azim itu dengan cinta kasih yang mendalam. Sesungguhnya hidro artinya. Makanya orang tidak akan bisa menemukan Al-Quran menjadi sebuah petunjuk itu tanpa penelusuran dan perenungan. Saya yakin tidak bisa. Karena Al-Quran tidak bisa diterima orang yang kredit cara berpikirnya. Orang yang kredit banyak kemauan dan keinginan cara berpikirnya, dekati Al-Quran tidak bisa, Mas. Itulah kesuciannya Al-Quran. Makanya rata-rata nanti semua kisah itu tak buka lah, biar jangan besok. Karena kisah kenabian yang namanya Ahmad dari Bani Hashim, ayahnya namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah, itu justru tidak seberapa banyak diungkap di Al-Quran. Yang paling panjang nanti Musa, Ibrahim, Musa, Harun, Yakub, Zakaria, Yahya. Dengan yang sebetulnya Zakaria itu sesungguhnya sosok apa? Dia mewakili karakter apa? Jenengan kan Gumperso. Harun apa, Yahya apa, Isa bin Maryam apa? Semuanya itu sesungguhnya perwakilan sosok. Terus si Yakub itu apa? Terus nanti si Ismail itu apa? Nanti tak buka si Ilyasa itu apa? Nanti
Coba mari kita buka satu persatu. Karena ada 25. Dan ternyata kenabian si Ahmad ini itu yang ke-25. Kalau kamu jumlah 7 jumlahnya. Bayangkan. Kalau jenengan tidak ngaji Quran tidak bisa minta itu. Ngapa kok si Ahmad menjadi rasul yang ke-25? Karena itu nanti seluruh remaining sistem dalam kehidupan itu sumbernya dari yang terakhir itu. Bayangkan. Makanya Muhammad itu awal wa akhir juga. Itu makanya Hiro tadi hati-hati itu betul-betul dicatat karena jarang orang memahami itu. Karena hai roh yang telah aku ciptakan dengan kesungguhan dan kesucian hati, maka datangkan, sampaikan, jelaskan, buktikan, kenalkan namaku dengan kepastian akan datangnya hukum ketetapan dan kepastian dari aku yang berupa nubuah dan risalahku di dalam Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim itu dengan cinta kasih yang mendalam. Itu makanya hiro itu adanya di Bismillahirrahmanirrahim sama Alhamdulillahirrahmanirrahim karena bi ismi Rob. Makanya saat Jibril menjadi manusia Adam, menjadi manusia Adam, mengajarkan Al-Quran kepada si Ahmad bingung. Lah kamu itu ke situ kira-kira membawa modul, makalah, apa membawa data? Kan bingung kan jenengan. Lah jenengan rene iki ya ora nggawa modul, gak nggawa kitab, gak nggawa makalah. Lah terus aku mbok kon maca apa Bri? Mas Jibril, ndak aja njaga. Ini Mas Jibril, jenengan kesini menemui saya itu ternyata jenengan juga wujud manusia. Karena nanti penjelmaan dari roh si Ruhul Kudus itu menjadi manusia azam itu artinya manusia asing. Artinya asing begini pemirsa. Nanti di Qur'annya saya buka. Jadi manusia asing itu memang di jazirah itu tidak pernah orang itu di situ. Satu itu. Yang kedua, yang dikatakan manusia asing memang tidak dikenal di jazirah itu, memang jelmaan dari Rohul Kudus itu. Itulah hebatnya. Sehingga kebingungan. Lah secara logika, kalau saya menerangkan Al-Quran yang jenengan gaya bahasa Arab, jenengan sik teka. Sampai ngomong Quran kok gaya bahasa Arab, lah kuki wong Jawa, lah ya ra genah iki kok. Karena ndak bisa kamu terima dengan tepat. Lah makanya Kanjeng Nabi Muhammad saat ada manusia asing yang tidak dikenal di jazirah situ, tidak pernah di situ, sehingga orang ngomong si Ahmad ki kok ben sore marane gua kira ya. Tapi aku ngerti, ono sing ngajari, tapi wong asing, bukan orang sini itu. Kalau orang sini saya pasti kenal. Iki cara tak omongne ngene lah. Gitu. Karena ini perlu saya ketengahkan. Saya jelaskan bener nang jenengan. Lah mungguhna Muhammad, si Ahmad saya belum ngomong Muhammad karena itu baru saat penerimaan wahyu. Terus diterangkan oleh si orang asing itu dengan bahasa orang asing itu si Ahmad plonga-plongo Pak. Pasti. Saya nonton film Star Trek. Nah, akhirnya mesti nggak connect. Lah hebatnya Allah di situ itu, hebatnya Al-Qur'an itu di situ. Makanya Al-Qur'an ini tidak sama dengan bahasa Arab itu. Sekalipun penyebutannya pakai alfabet Arab. Tapi sesungguhnya apa yang ada di situ kaitannya dengan ayat muhakamah dan mutasabihah. Dan jangan lupa sesungguhnya pakai bahasa lisanun Arabiyun, bahasa yang mudah dipahami oleh siapa yang menerima bahasa itu. Itulah sesungguhnya Al-Quran. Sehingga sekalipun sing ngajar wong asing, nggak mungkin wong asing gaya bahasa asing. Karena nggak akan matching ini nanti sistem pembelajarannya. Ini logis tidak saya ngomong? Saya sudah tersentak berkali-kali. Iya. Makanya saya semakin saya ketengahkan ini hiro itu sesungguhnya Pak. Nyatanya bendina wis mbok ucapne nang Rahman Rahim. Makanya bi ismi rabbika. Dengan menyebut asma Allah, ismi Rabb itu Al-Rahman, di rohnya itu. Kenalkan diriku hai roh-roh yang setelah saya ciptakan karena banyak roh, ada 8 miliar roh, iya Pak? Karena roh itu bahkan lebih dari 8 miliar karena tumbuhan itu roh. Sel-selmu ini roh bagian dari roh semua sebetulnya. Sel-selmu, molekularmu. Makanya tidak bisa terlepas dari Allah.
Kamu diliputi roh ada di dalam dirimu, mulai garda terdepan kulit sampai ke dalam 7 lapisan, semua roh unsur hidupnya Allah. Sehingga kalau kamu pendekatannya ngawur ya lucu. Makanya di sini mengapa menemukan itu harus dihirok itu, karena mengapa hirok? Hai roh itu loh, roh itu sesungguhnya yang beliau itu ingin. Roh, taiman lawakmu yoni, rohani roh. Itu loh. Kamu harus dengan kesungguhan yang kuat, hirok, dengan keinginan yang kuat sekali untuk mengenalkan saya, untuk menjelaskan saya, untuk mengetengahkan saya. Rasakan kehadiran saya, rasakan apapun dalam dirimu itu ada saya, sampai dihiraukan seperti itu. Nah, selama ini siapa yang menyentuh ranah ini? Padahal jirene ngerti bismillah, ngerti gua hirok disebut-sebut, tapi hirok itu sesungguhnya itu panggilan untuk siapa hirok itu? Itu makanya Masya Allah sebetulnya. Dan jadi gini, hai roh, hirok itu sebetulnya, hai roh. Dengan kesungguhan dan kesucian hati, maka datangkan, sampaikan, jelaskan, buktikan, kenalkan namaku. Dengan kepastian akan datangnya hukum ketetapan, hukum kepastian, kaidah-kaidah, norma-norma dari aku yang berupa nubuah dan risalahku itu. Bayangkan, kurang gimana? Sampai tak tulis di dalam Al-Quranul Karim itu dengan dasar cinta kasih yang mendalam dalam kamu menjadi khalifah itu. Nah ini sudah tak buka sedikit ya. Ini biar nanti saat kita masuk ke Quran surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu jenengan tidak kaget, karena DNA itu memang ikatannya ganda, tapi nanti di RNA nya ikatannya tunggal. Jadi esnut itu nafsun wahidah, gerakan menjadi nanti dipecah menjadi ganda sama tunggal itu maksudnya. Makanya di situ ada klep 3. Wah sudah lah, sebetulnya gimana? Ini nek ngaji Quran gak iso. Dan nek wis ngene iki aku mesti melo. Karena keter, jero itu keter, bahkan sikil iki kok lumpuh kadang-kala itu. Itu makanya kadang menggeh-menggeh rasanya. Sampai seperti ini beratnya Gusti. Tapi jarang orang memahami sampai ke sana. Itu sehingga ini kembali ke ini ya. Sebetulnya di baliknya ada saat-saat itu juga tidak main-main sebetulnya. Karena apa tuh yang dinamakan al-haq itu sesungguhnya apa? Kan selama ini kamu punya cuma ngomong-ngomong hak, wallah, hak, bener ya Allah. Tapi sesungguhnya apa kan? Selama ini orang, makanya saya ngomong malaikat ditekoki malaikat ra ngerti. Ngomong hari akhir tekoki hari akhir gak ngerti. Ngomong kubur mbek kuburan yo kating cocok. Ngomong alam akhirat yo ora ngerti. Lah terus ngertine apa? Ngertine ngitung duwe, roh bokong gede, semok, susu mentul-mentul, wes itu nggak usah dikongkon. Tapi Al-Quran itu kan tidak itu gitu. Makanya kita harus sadar, kita harus ngerti bahwa kita tuh bener bodoh tanpa bimbingan kang Gusti Allah. Awake dhewe iki patung wis ngono. Dadi menungso iki bejo untung ngono lah. Itu makanya sampai kamu bisa beraktivitas kesini kesana kemari, punya rumah, punya mobil, itu wah gak iso tak nilai lah, gak iso tak omong lah. Itu merupakan sesuatu yang lebih dari ekspektasi lah semestinya. Itu pemirsa ya. Makanya saya pengen menggali itu sebetulnya. Makanya temani saya, dampingi saya, iringi saya. Saya pengen mengetengahkan hal-hal yang betul-betul real Al-Quran itu bagaimana nanti bisa menjadi sebuah petunjuk dalam diri, sehingga kamu bisa mengolah akal pikiranmu menjadi rasio logika yang akal sehat. Gunakan itu, betul-betul gunakan itu. Biar jenengan nanti na'an anta alaihim, beda betul dengan yang namanya tumbuhan yang hidup itu.
yang namanya hewan yang hidup itu. Jadi kamu nanti betul-betul karim, ada bedanya. Kalau kamu sudah bisa membedakan dan tahu perbedaannya itu, maka menjadi mulia. Tapi tanpa kamu bisa membedakan dan tidak tahu perbedaannya, kemuliaanmu akan tumbuh dari mana katanya? Itu makanya hati-hati, ngomong pun hati-hati, jangan sembrono, jangan sembarangan. Itu pemirsa, sehingga kalau kita mau ngomong tentang membuka sekat dolim dan jahil dalam jiwa, itu sesungguhnya kita harus mengenal 4 perangkat apa yang ada di dalam diri ini. Karena kalau kita tidak mengenal 4 perangkat yang mendalam, sekalipun lapisannya 7 ya, pembahasannya ini kami tidak menyeluruh dulu. Kalau menyeluruh sampai ke kolam. Jadi saya bahas dari 40 aja, nanti yang lainnya berikutnya. Karena ini nanti kan episode gitu. Jadi 4 komponen apa yang ada di dalam dirimu itu adalah yang pertama nafas. Karena kamu bernafas, sehingga setelah bernafas ternyata nafas setelah ditarik dari hidung itu larinya nafas kemana? Ke dada atau ke paru-paru, itulah namanya sudur. Setelah ke sudur maka akan ditarik ke dalam lagi dengan diafragma yang ada di situ namanya bronkus. Itu nanti baru masuk diolah lagi ke dalam kolbun salim. Itu lah, kolbun salim itu nanti akan ditarik lagi ke serambi yang lebih dalam, makanya lorong. Makanya jenengan nanti bisa rukuk subhana rabbiyal azim. Azim itu sesungguhnya lorong yang gelap dan dalam. Itu sebetulnya. Sehingga nanti lebih dalamnya lagi adalah kefuan. 4 perangkat ini dulu aja nanti yang kita bahas. Karena perjalanan memahami 4 unsur ini tidak mudah kalau kita betul-betul tidak memahami. Itu pemirsa bisa dilanjutkan ke video berikutnya.